Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo movie lover, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dengan review-review film terbaru di tahun 2021. Kali ini kita akan mereview film bergenre thriller yang sangat menegangkan dan unpredictable. Dari komen-komen netizen yang udah nonton film ini, semua kasih jempol dan suka dengan cerita dan plotnya yang tidak terduga. Judul filmnya adalah Red Blood Sky. Film produksi Jerman ini rilis di tahun 2021. Oke, begini alur ceritanya. Film diawali dengan tergopoh-gopohnya sepasukan tentara di salah satu airport di Amerika. Bahkan ada juga seorang kolonel yang baru aja datang dan memimpin operasi ini. Sniper pun disiagakan di beberapa titik. Ternyata ada sebuah pesawat yang akan mendarat darurat dan air traffic sedang memandu salah satu penumpang yang sedang berusaha mendaratkan pesawat tersebut. Pesawat yang diindikasi sedang dikuasai teroris ini berhasil mendarat darurat. Tiba-tiba dari pintu belakang pesawat turunlah seorang anak kecil dengan menggunakan tali parasut. Anak itu memegang sebuah boneka. Karena terlihat tidak bersalah dan tidak bersenjata, para tentara segera menyelamatkan dan mengamankannya. Sementara itu, di kokpit terlihat seorang penumpang yang mencurigakan. Bahkan terdengar suara di radio, dia memberikan instruksi untuk meledakkan pesawat. Mendengar itu, sang kolonel memerintahkan sniper untuk menembaknya. Cerita flashback mundur ke belakang. Di sebuah airport di Jerman, saat seorang anak bernama Elias sedang check-in di counter. Dia akan terbang ke Amerika menemani ibunya yang terlihat sakit keras, mirip-mirip kanker atau leukemia. Karena rambutnya rontok sampai gundul dan memakai wig. Ibu ini juga terlihat kesakitan dan menyuntikkan obat ke tubuhnya. Di dalam pesawat, ibu muda yang bernama Nadia ini mengingat masa-masa bahagianya bersama suaminya. Di saat bersamaan, pesawat yang mereka tumpangi sedang dibajak segerombolan teroris kejam yang berniat untuk meledakkan pesawat, yang sudah mereka pasangi bom, dan dibikin seolah-olah didalangi oleh teroris muslim. Aksi terorisme ini sebenarnya bertujuan untuk mempengaruhi dan menjatuhkan harga saham yang sekarang ini lagi naik dan memanas di pasar saham dunia. Ada pramugara psikopat bernama Robert dan co-pilot yang bekerja sama dengan gerombolan teroris itu. Sehingga mereka bisa membunuh 3 orang air marshal atau polisi udara dan si pilot. Dalam ketegangan aksi terorisme ini, Elias berusaha lari untuk sembunyi dan Nadia mengejar. Hal ini diketahui oleh Robert dan dengan kejam Robert pun menembak Nadia di dada 2 kali sampai Nadia roboh dan mati. Tapi ajaibnya setelah beberapa saat Nadia hidup kembali. Nah, pada bingung kan? Sama, awalnya saya juga bingung juga. Waktu sekarang tadi, Nadia melanjutkan flashback saat dia bersama suaminya dan Elias yang masih bayi. Mereka sedang melewati jalanan bersalju yang sepi. Tiba-tiba mobil mereka mogok. Suaminya mencoba mencari bantuan dan meminta Nadia dan Elias untuk menunggu di mobil. Lama tidak kembali, Nadia mencoba menyusul dan mengikuti jejak suaminya di salju yang mengarah ke sebuah rumah tua. Nadia memanggil-manggil suaminya hingga memutuskan memasuki rumah. Di dalam dia makin curiga karena ada bercak darah di lantai. Nadia mengikuti bercak darah itu dan dia menemukan suaminya sudah terbunuh dan bersimbah darah. Dalam kekagetannya, Nadia diserang manusia aneh yang juga membunuh suaminya. Dalam serangan itu, Nadia tergigit di tangan kanannya. Tetapi dia berhasil lolos karena manusia aneh tadi ketakutan dengan sinar matahari. Nah, dari gigitan inilah Nadia berubah menjadi monster sejenis vampir. Matanya berubah, memiliki taring, gemar makan darah, dan takut cahaya matahari.
Dia berusaha keras mengobati penyakitnya ini, bahkan dia mencabut gigi taringnya dan menggunakan suntikan obat agar dia tidak berubah menjadi vampir. Dan inilah alasan dia ke Amerika bertemu dokter yang kemungkinan bisa menyembuhkannya. Kembali ke pesawat, pada saat Nadia tersadar kembali dari kematiannya, dia masih sangat lemah dan berusaha sembunyi di ruang kargo pesawat. Dan di situ ada satu anggota teroris. Karena terpojok dan ingin menyelamatkan nyawa Elias, terpaksa Nadia membunuh salah satu anjing dan meminum darahnya. Dia berhasil mendapatkan kekuatan vampirnya dan membunuh salah satu teroris. Diam-diam dia berhasil menyelinap kembali ke ruang penumpang, menjemput Elias dan bersembunyi di kokpit. Sementara itu, semua teroris sudah siap-siap memakai parasut dan bersiap melompat meninggalkan pesawat. Tetapi, Robert melihat ada yang janggal dari kematian salah satu teman terorisnya. Teroris lain menganggapnya dibunuh anjing. Robert mencoba mengecek jasad Nadia dan ternyata menghilang. Akhirnya semua teroris kembali ke kokpit dan mengancam membunuh penumpang satu persatu kalau Nadia tidak membukakan pintu kokpit. Nadia marah dan dengan kekuatan vampirnya menyerang pimpinan teroris dan berhasil membunuhnya. Teroris lain kalang kabut dan berlarian. Tetapi sekali lagi Robert meyakinkan teman-temannya bahwa Nadia adalah vampir dan harus dibunuh dan takut dengan cahaya. Mengira semua teroris sudah pergi meninggalkan pesawat, Nadia mencoba menyuntikkan obat agar dia kembali menjadi manusia. Dan dia menjadi sangat lemah. Saat inilah Robert dan teman-temannya berhasil menyerang Nadia. Tidak diduga, Robert ternyata punya rencana lain, yaitu mengambil sampel darah vampir Nadia. Dan di saat Robert bersiap membunuh Nadia, Elias mengambil pistol dan menodong Robert. Robert berhasil merebut pistol Elias dan menembak kaca jendela pesawat. Pesawat pun oleng dan keadaan menjadi kacau balau karena tekanan udara di kabin pesawat menurun. Nadia berhasil kabur dan mengejar Robert yang lari dan bersembunyi di dalam mobil di ruang kargo. Robert yang psikopat menyuntikkan darah vampir ke tubuhnya sendiri. Tapi Nadia berhasil membakar Robert di dalam mobil. Teroris lainnya yang berada di kokpit mendeteksi api di ruang kargo dan langsung memadamkan api, dan Robert pun bisa diselamatkan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Robert yang mereka selamatkan sudah berubah menjadi vampir. Robert pun menggigit semua teroris lainnya dan mereka menjadi vampir penghisap darah. Nadia yang mengetahui ini berusaha sekuat tenaga bersama penumpang lainnya untuk menahan teroris-teroris yang sudah berubah menjadi vampir ini tetap di ruang kargo, karena bisa membahayakan penumpang lainnya. Mereka berhasil dan situasi agak terkendali. Sampai akhirnya ada seorang penumpang yang gateli banget, sedang terluka parah sampai ginjalnya pecah. Dia dalam keputusasaannya membuka salah satu pintu yang menahan vampir dengan harapan digigit dan selamat. Konyol banget kan? Dan semua penumpang berhasil tergigit dan berubah menjadi vampir kecuali Elias dan Farid. Karena mereka di kokpit, Farid adalah salah satu penumpang yang dari awal sudah membantu Elias dan Nadia. Farid sempat tergigit tangannya tapi langsung dipotong Nadia sehingga dia tidak berubah menjadi vampir. Hanya ada satu cara membunuh semua vampir, yaitu dengan meledakkan pesawat sesaat setelah landing. Tapi handphone pengontrol bom ada di salah satu teroris. Elias dengan berani menawarkan diri mengambil HP tersebut dengan melewati banyak vampir dan bermodalkan lampu senter. Robert yang mengetahui itu berhasil menemukan Elias, tetapi Nadia berusaha melindunginya tetapi kalah. Dengan sedikit trik, Elias dan Nadia berhasil melempar Robert keluar pesawat. Tapi masih aja si Robert belum mati dan berhasil memegang kaki Elias. Di saat itu matahari sudah bersinar dan Farid yang berada di kokpit mengarahkan Robert ke sinar matahari dan akhirnya Robert pun terbakar sinar matahari.
Kembali ke airport saat pesawat sudah mendarat, Elias telah dibawa ke rumah sakit dan diinterogasi. Elias berusaha meyakinkan bahwa di dalam pesawat banyak vampir dan meminta menyelamatkan Farid yang masih berada di kokpit. Tetapi kolonel tidak mempercayainya, malah menganggap Elias itu shock dan berhalusinasi. Farid pun di kokpit juga berusaha meyakinkan kolonel bahwa pesawat itu banyak monsternya. Tapi lagi-lagi si kolonel yang keras kepala ini menganggap Farid teroris dan menyandra seluruh penumpang. Kolonel memerintahkan untuk menembak Farid di kokpit dan menggerebek pesawat, dan saat itu matahari sudah terbenam. Tim taktis berhasil masuk pesawat. Farid pun ditangkap dan diturunkan dari pesawat. Sementara tentara yang masih berada di pesawat dihabisi oleh vampir-vampir. Kolonel shock melihat kejadian ini dan mulai percaya apa yang diceritakan Elias dan Farid. Elias berhasil meloloskan diri dari ambulan yang akan membawanya ke rumah sakit dan lari mendekati pesawat. Dia melihat vampir sudah mulai turun dari pesawat. Bahkan dia juga melihat Nadia, ibunya. Tetapi Nadia sudah berubah menjadi monster ganas penghisap darah. Elias pun dengan berat hati memutuskan menekan tombol bom di HP teroris yang masih disimpannya. Dan akhirnya pesawat dan semua vampir meledak dan terbakar. Farid akhirnya dibebaskan oleh kolonel dan berhasil bertemu dan memeluk Elias. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia alur cerita film Red Blood Sky. Semoga terhibur dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.